panitia memilih hanya ada 6 pertanyaan. Jika nanti ada teman-teman mahasiswa yang pertanyaannya tidak ditanyakan, itu bisa saja mungkin sama ya dengan pertanyaan teman-teman yang lain, mungkin temanya atau pertanyaan yang sama. Nah, kita juga dari kampus menyediakan 6 voucher dari Telkomsel sebanyak 2,5 giga bagi 6 pertanyaan yang dipilih. Baik, saya akan bacakan saja terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita seleksi untuk ditanyakan. Pertama dari Abdul Aziz. Aziz ini kalau bertanya sukanya panjang-panjang, bahkan bisa 25 paragraf. Oke, ini saya bacakan saja pertanyaan dari Aziz ya. Seperti yang telah disampaikan oleh narasumber pertama, Pak Zainal Arifin, dalam masalah fikih, maka kita lebih ditekankan untuk mendahulukan sikap insan atau kemanusiaan, agar kita dapat lebih menghormati pendapat dan keyakinan orang lain. Tetapi, bagaimana jika justru yang kita temui perbedaan akidah, yang justru berkemungkinan besar malah merusak agama Islam itu sendiri? Adakah cara yang efektif untuk dapat menyelesaikan permasalahan dengan tetap menjunjung tinggi nilai perbedaan? Itu pertanyaan dari Aziz, panjang ya, nanti bisa direspon oleh Zainal. Yang kedua dari Suci Novianti ya. Pertanyaannya ini mungkin bisa untuk semua. Apakah yang dimaksud dengan merdeka belajar dalam perspektif Islam? Yang kedua, bagaimana cara menerapkan merdeka belajar dalam perspektif Islam di madrasah ibtidaiyah? Yang ketiga, apa-apa saja konsep merdeka belajar? Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga dari Afrida Hayati. Saya ingin bertanya, apakah merdeka belajar itu hanya sebatas menggunakan teknologi saja? Karena kenyataannya selama new normal ini masih banyak sekolah-sekolah yang ditutup. Wah, ini seperti pertanyaan yang sangat paradoks yang sering kita lihat ya. Ini pertanyaan ketiga dari Afrida. Yang pertanyaan keempat dari Sabtia Wardah Lampu Bolon. Ya, pertanyaannya ke pemateri pertama. Sampai batas manakah merdeka belajar dapat diterapkan di perguruan tinggi? Oke, kemudian pertanyaan yang keempat. Ini dari Bapak Waluyo melalui Bu Rizky Nurjahan. Untuk pemateri pertama, adakah sinkronisasi merdeka belajar dengan Islam rahmatan lil alamin? Saya kira hubungannya mungkin nanti Mas Zainal eksplorasi. Dan terakhir dari Hairun Nisa. Hairun Nisa bertanya, strategi apa yang dapat dilakukan dalam melakukan metode daring terhadap anak usia dini yang kadang masih sulit untuk fokus? Ini saya pikir pertanyaan yang menjadi persoalan khususnya di pendidikan anak usia dini. Ini kira-kira bagaimana menurut ketiga pemateri merespon pertanyaan-pertanyaan tadi? Baik, saya silakan kepada Dr. Zainal Arifin untuk menanggapi, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan kepada Bapak Dr. Zainal Arifin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Hazar. Banyak sekali pertanyaan yang sudah saya catat. Terima kasih atas tanggapan-tanggapannya. Akan saya coba menjawab sesuai dengan kemampuan ya. Nanti kalau memang belum puas nanti bisa japri saya di slide yang saya pakai tadi sudah ada nomor HP, email dan seterusnya. Baik, yang pertama tentang perbedaan akidah. Sudah sangat jelas dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan lakum dinukum waliyadin ya. Tetapi tadi yang penekanan tadi yang al-insaniyah qabla tadayun itu pernyataan dari Habib Ali Al-Jufri itu sebetulnya perbedaan dalam konteks sikap religius yang lahir dari paham keagamaan, wilayahnya fikih, misalnya perbedaan dalam memahami perbedaan khilafiyah di dalam fikih itu didahulukan al-insaniyah. Tapi juga dalam wilayah akidah mungkin kalau itu wilayah sosial itu juga dapat kita mendahulukan insaniyah. Suatu ketika ada nabi berdiri ketika ada
Suara saya terdengar, Mas. Mas. Halo, suara saya terdengar, Pak Mas Azhar. Azhar, suara saya terdengar. Suara saya terdengar, Mbak. Oh iya, ya. Nah, jadi suatu ketika ada sebuah jenazah itu diarak, itu Nabi melihat itu beliau berdiri. Ya. Nabi berdiri. Kemudian ditanya, "Wahai Nabi, itu kan jenazah orang Yahudi." Nabi kemudian menjawab, tetapi dia kan manusia juga. Artinya Halo Mas Zainal. Halo. bentar mati ya. Terdengar lagi ya, Pak? Oke, dengar. Lanjut nih Mas. Jadi contohnya adalah ketika itu masih dalam wilayah-wilayah sosial, hubungan muamalah yang sifatnya sosial itu kita boleh menghormati antar perbedaan yang tadi akidah tadi. Nabi sudah mencontohkan bagaimana beliau menghormati jenazah orang Yahudi dengan beliau dengan berdiri. Bahkan Ali bin Abi Thalib sendiri menyampaikan kalau dia itu berbeda dalam hal agama tapi sama dalam hal segi kemanusiaan. Jadi sama dengan hal segi kemanusiaan. Cuman ada wilayah-wilayah yang tidak boleh kita kita samakan, misalnya dalam hubungannya dengan akidah tadi. Kita tidak boleh untuk melakukan ritual bersama, itu tidak boleh. Maaf, ini video saya tidak bisa tampil. Kemudian itu yang pertama ya. Jadi selama itu perbedaan dalam wilayah akidah, kita lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau hubungannya dengan sikap sosial, hubungan dengan kemasyarakatan, itu kita boleh untuk mendahulukan kemanusiaan. Baik. Kemudian tentang Merdeka Belajar perspektif Islam. Jadi tadi sebetulnya sudah saya sampaikan beberapa dalam slide saya itu. Kalau jadi paham konsep Merdeka Belajar yang saya pahami sebagaimana disampaikan dalam konsepnya Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, itu sebetulnya perguruan tinggi memberikan peluang bagi mahasiswa untuk dapat mengambil kuliah bukan hanya di prodinya. Jadi di prodi lain atau di fakultas lain, bahkan di perguruan tinggi lain. Bahkan mahasiswa juga dapat melakukan magang-magang yang sifatnya itu di instansi dan di di lembaga-lembaga pendidikan. Dan kalau guru misalnya kalau mahasiswa PIAUD misalnya, itu bisa misalnya mata kuliah manajemen PIAUD misalnya, itu bisa dosen memberikan tugas untuk melakukan magang selama satu semester, itu bisa juga. Nanti akan ada istilahnya itu bukan matrikulasi, jadi di persamaan, misalnya mahasiswa magang 3 bulan di PIAUD itu sama dengan mengikuti kuliah 14 pertemuan misalnya begitu. Ada nilai-nilai seperti itu, ada aturannya. Jadi itu. Jadi konsep itu. Jadi dalam Islam juga ada kemerdekaan belajar itu yang sebetulnya tadi sudah saya sampaikan. Tradisi para ulama dulu dan ulama-ulama di Indonesia juga begitu. Mereka dapat belajar dengan berpindah-pindah, itu kan artinya ada kemerdekaan belajar itu. Kemudian apakah ada batas-batas? Batas-batasnya ketika di perguruan tinggi itu sebetulnya tadi penerapannya ini nanti, karena Jogja itu baru mulai semester ini, insya Allah penerapan juga perlu ada kebijakan, misalnya MOU antar kampus. Kemudian suara saya terdengar ya Mas Azhar? Oh ya, ini cuma video saya nggak tahu, nggak bisa tampil. Jadi batas-batasnya adalah tadi kalau dalam konsep Islam tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi karena Merdeka Belajar itu nanti ada
mahasiswa bebas untuk mengambil mata kuliah di prodi lain atau fakultas lain, bahkan di kampus lain, maka sekolah kampus juga perlu memberikan batas-batas tadi. Seperti tadi ditanyakan, apa sinkronisasi mereka belajar dengan Islam rahmatan lil alamin. Jadi rahmatan lil alamin dan moderasi beragama itu sebetulnya hanya batas-batas ketika mahasiswa mau mengambil mata kuliah pendidikan agama Islam, itu perlu memperhatikan tadi moderasi agama dan Islam rahmatan lil alamin. Kenapa? Karena banyak kasus di beberapa perguruan tinggi itu subur adanya paham-paham Islam yang radikal itu ya. Banyak riset mengarah ke sana. Bahkan di UGM itu, kebetulan saya di UGM itu ngajar, bukan dosen tetap ya, tapi cuma dosen tamu mengajar MKWU PAI, di mana semua mata kuliah PAI itu dikoordinir di Fakultas Filsafat. Jadi semua mahasiswa wajib mengambil mata kuliah PAI itu di Fakultas Filsafat, bukan di prodi masing-masing, bukan di fakultas masing-masing, biar dapat dikendalikan materinya, kurikulumnya, bahkan dosen-dosennya. Itu salah satu untuk meminimalisir dari paham-paham yang sudah banyak masuk di perguruan tinggi umum ya, khususnya ya. Baik, seperti itu. Jadi itu sinkron hubungan antara mereka belajar dengan Islam rahmatan lil alamin dan moderasi beragama tadi. Jadi dalam konteks Islam tadi penting juga dalam mereka belajar itu juga memperhatikan sanad ilmu tadi ya. Jadi sanad ya, pentingnya sanad. Sanad itu ya kita mengambil sumber ilmu itu jelas, referensinya jelas ya kan. Siapa beliau, kemudian bagaimana dia pendidikannya dan seterusnya, itu ahli bidang apa, spesial dan seterusnya itu ketika belajar perspektif Islam. Kemudian ada hubungannya dengan tadi pembelajaran online dengan pembinaan akhlak. Sebetulnya dalam materi saya awalnya ingin saya bahas itu problem-problem pembelajaran online di era sekarang ini. Salah satunya perspektif Islam, pendidikan agama Islam. Itu kelemahan pembelajaran online itu adalah kita tidak dapat secara maksimal untuk memberikan pembelajaran afektif. Ya, kita tidak bisa mengkontrol bagaimana sikap spiritual dan mengontrol bagaimana siswa itu dapat sholat dengan benar, itu kan dapat kita kontrol, kita amati. Maka kalau dalam online ini memang ada kelemahan itu, kelemahan khususnya evaluasi sikap spiritual dan sikap sosialnya, itu kita sulit untuk melakukan evaluasi. Cuman biasanya hanya orang tua memberikan laporan, misalnya video, ini anak saya di rumah sudah sholat, divideokan, ini anak saya di rumah sudah baca Al-Quran, divideokan. Cuman kadang kan kalau orang tua kan juga banyak macam-macam ya, ada mungkin orang tua yang tidak ahli dalam baca Al-Quran, orang tua yang mungkin sholatnya kurang baik, misalnya begitu. Ini kelemahannya adalah dalam pembelajaran online ini adalah kita tidak bisa melakukan evaluasi secara maksimal, khususnya afeksi, sikap sosial dan sikap spiritualnya, KI 1 dan KI 2 kalau dalam kurikulum dasar itu ya, KI 1 dan KI 2. Itu kelemahannya kita. Maka tadi ada pertanyaan tentang pembelajaran akhlak tadi, ya tadi kelemahannya itu. Maka mungkin solusinya ya tadi, orang tua dikasih portofolio ya, mungkin portofolio atau checklist apa saja yang sudah dilakukan anak selama di rumah. Maka sebetulnya yang banyak belajar online itu ketika di rumah itu yang banyak belajar malah orang tuanya, ya kan? Makanya yang patut digaji itu orang tuanya, bukan gurunya. Maka dampaknya adalah banyak sekolah swasta ini bingung menggaji guru, karena banyak orang tua yang tidak mau membayar SPP, karena seakan-akan di rumah itu yang ngajari orang tuanya. Ini problem ya. Nah, kemarin ada mahasiswa S2 itu, kebetulan beliau kepala sekolah ya, itu memberikan solusi yang menarik itu, karena banyak orang tua yang nggak mau bayar SPP, itu akhirnya dia membuat komunitas belajar. Jadi guru-gurunya ini jemput bola. Jadi misalnya ada satu kabupaten atau satu kecamatan itu ada muridnya jumlahnya 10. Nah, itu dikumpulkan satu dan guru masuk di situ. Jadi gurunya itu jemput bola agar orang tua mau bayar SPP. Kalau anak orang tua nggak bayar SPP itu ya orang kepala sekolahnya mumet, itu bingung ya, mau gaji dari mana ya kan. Nah, ini kasus. Jadi salah satu solusi yang menarik dari mahasiswa saya yang kebetulan kepala sekolah kemarin itu adalah guru melakukan jemput bola. Ada juga kemarin saya juga seminar tentang PPKT ya, jadi praktek PPL-nya mahasiswa. Itu juga nanti bisa guru-guru bekerja sama dengan mahasiswa PPL yang praktek
kan sekarang itu kalau mahasiswa ingin praktek di masa COVID ini kan bisa dengan cara daring dan bisa dengan kerjasama dengan guru-guru tadi membuat komunitas belajar yang jumlahnya itu terbatas untuk menghindari anak di rumah itu bukan hanya main saja tapi bisa dengan belajar bersama-sama. Dan kedua ya tadi menghadapi orang tua yang nggak mau membayar SPP karena seakan-akan yang belajar ini orang tuanya, gurunya hanya ngasih tugas terus. Nah ini problem di sekolah swasta. Jadi saya kira sekolah swasta ini yang paling berat itu PAUD atau PAUD. Wah ini berat sekali. Pertama memang gajinya rendah, kedua gurunya orang tuanya nggak mau bayar SPP. Banyak di tempat saya itu akhirnya yayasan itu yang mencarikan uang untuk membiayai menggaji guru-gurunya itu. Mungkin salah satu solusinya tadi adalah membuat komunitas belajar tadi. Yang terakhir mungkin yang hubungannya dengan, jadi kebijakan Merdeka Belajar itu bukan hanya berkaitan dengan IT, tapi kampus yang sebetulnya ini sudah ada dalam roh kampus itu adalah mahasiswa bebas belajar kan. Jadi itu roh kampus kan ada kebebasan akademik bahasanya begitu. Cuman dalam kebijakannya Nadiem Makarim ini coba kampus memberikan ruang ya. Ada yang mengatakan 2 semester, kalau di Jogja itu rencana 3 semester ya. 3 semester itu ini tidak wajib. Jadi semester 5, 6, 7 mahasiswa yang kurikulum yang kita rancang itu mahasiswa boleh mengambil kuliah itu baik di prodinya atau di prodi lain atau di fakultas lain atau bahkan di kampus lain. Cuman problemnya adalah kampus perlu membuat MOU dengan kampus-kampus lain. Misalnya pembiayaannya bagaimana? Misalnya nanti ada kampus mahasiswa Deli Serdang ini mau satu kelas mau belajar di Jogja misalnya begitu Boyongan, seperti Pak Azhar mau napak tilas dosennya Pak Azhar itu kan juga perlu dibahas, gaji dosennya bagaimana gitu kan, biayanya bagaimana, MOU-nya bagaimana begitu. Nah ini yang kita belum merumuskan sampai MOU itu, karena ini kebijakan yang ya kami sendiri merasa dipaksa karena kita ingin menjadi inisiator dan pertama. Jadi kita mencoba saya sampai sekarang masih melakukan review kurikulum ini. Baik, seperti itu Mas Azhar. Jadi intinya kebijakan ini memang sebetulnya sudah ada di ruh perguruan tinggi, ada kebebasan akademik. Cuman tadi saya sampaikan moderasi agama, Islam rahmatan lil alamin itu sebetulnya hanya menjadi catatan-catatan agar ketika mahasiswa mengambil khususnya pendidikan agama Islam itu penting ada nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin dan moderasi beragama, sehingga nanti terhindar dari kasus-kasus yang, karena saya sendiri juga pengajar PAI, jadi banyak sekali yang didiskusikan dengan para mahasiswa. Jadi begitu Mas. Jadi nanti yang belum puas bisa WA saya atau nelpon saya dan seterusnya. Terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Suaranya Mas Azhar mati. Oke, baik, terima kasih Mas Dr. Zainal Arifin yang sudah menyampaikan tanggapannya dari berbagai pertanyaan yang diutarakan oleh teman-teman mahasiswa dan dosen tadi. Cukup menarik, tadi sudah dijelaskan banyak sekali tentang problematika dan bagaimana solusi-solusi yang sebaiknya dilakukan oleh kampus, dan bagaimana kemudian peran dari berbagai elemen untuk menyikapi persoalan-persoalan yang hari ini masih kita cari solusinya. Baik, saya persilakan kepada Imam Mazhab Islam Transitif Dr. Ansar Yamama untuk merespon beberapa pertanyaan yang tadi sudah saya ajukan. Kepada Bapak Ansar Yamama kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih. Yang saya pikirkan adalah apakah Merdeka Belajar ini hanya sebatas mengatasi persoalan pandemi COVID-19 ataukah juga nanti akan berlanjut setelah berakhirnya COVID-19. Insya Allah moga-moga berakhir tahun ini berakhirlah. Nah,
karena sangat banyak pengaruh COVID-19. Salah satu pengaruh Pak Jainal tak bisa ke Medan. Siap. Nah, kalau Merdeka Belajar itu, kalau kita fokuskan dengan penggunaan IT semata-mata, ini juga adalah sebuah kesalahan kafrah ya. Sebab saya masih tradisional dalam belajar. Belajar ini kalau tidak face to face, itu roh keilmuan itu tak muncul. Saya lupa itu ada pepatahnya itu, pepatah Arab itu, Pak Jenderal mungkin hafal itu. Jadi belajar itu harus face to face, lihat tuh wajah guru, supaya roh keilmuan itu dapat. Nah kalau dengan teknologi ini, Muwajahah. itu dia. Muwajahah. Jadi kalau dengan teknologi ini, contoh tak usah jauh-jauh. Tadi saya kan sengaja mematikan mematikan video. Saya kan bisa ngopi-ngopi, merokok. Apa saya kerjakan di sini? Ini juga terjadi kepada anak-anak. Jadi Merdeka Belajar itu jangan kita kaitkan dengan semata-mata dengan IT. Di samping negatif juga ada positif. Nah, yang lebih penting bagi saya, sebagaimana dikatakan Bapak Nakarim, bahwa Merdeka Belajar itu anak-anak lebih fresh, lebih bebas, lebih happy, guru bahagia, anak-anak bahagia. Ya tentu saja banyak faktor membuat mereka bahagia. Belajar tidak tertekan, beban tugas anak-anak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan. Jadi misal dalam pendidikan, kalau satu hari itu 5 mata pelajaran, jangan 5 dikasih tugas. Kasih saja tugas yang wajib sesuai dengan jurusan. Misalnya kalau anak kita sekolah di aliyah jurusan IPA misalnya. Jangan lagi, kan 5 mata pelajaran. Jangan 5 pakai PR. Kasih saja PR sesuai dengan mata kuliah, mata pelajaran, jurusan dia sebagai pelajar IPA. Ini dikasih juga bahasa Arab PR tiap hari juga, misalnya tiap ketemu PR. Ini kan susah ini. Ini barangkali hal-hal yang patut diambil kebijakan oleh para guru. Supaya kasihan kita kan punya anak semua ini. Yang sudah SMP, SMA. Jadi itulah kita alami. Nah, yang lebih penting itu Merdeka Belajar itu adalah supaya dengan suasana kondisi yang fresh, lahirlah ide-ide gagasan, lahirlah inovasi, creativity, dan lain-lain. Ininya sesungguhnya diinginkan oleh Bapak Nadiem Makarim. Beliau itu kan penemu sebuah sistem sistem transportasi barangkali kalau saya tidak salah. Nah jadi beliau tuh ingin lahir orang-orang besar, lahir para pemikir dari Indonesia ini. Nah, dunia ini dibangun oleh para pemikir. Jadi bukan hanya persoalan teknologi tadi, tapi bagaimana dengan Merdeka Belajar itu anak-anak dalam situasi yang fresh, mahasiswa suatu yang fresh, bebas, merdeka, lahir gagasan-gagasan. Nah itu satu yang saya pikir yang perlu digarisbawahi. Kalau persoalan Merdeka Belajar ini pada prakteknya kan sudah ada ini sejak lama ini. Tapi namanya belum Merdeka Belajar. Mungkin dulu namanya join degree atau kita juga di Medan sudah melakukan itu. Sudah sejak lama, tetapi memang masalahnya tidak semudah itu juga. Sebagai contoh, mahasiswa Fakultas Syariah misalnya, mau mengambil mata pelajaran yang terkait dengan hukum positif yang tidak ada di Fakultas Syariah. Itu sudah digagas sejak lama, tetapi saya tidak tahu, tidak terjadi. Apakah itu memang fakultas negeri lainnya, universitas negeri lainnya yang ada fakultas hukum misalnya, atau tidak ada kesepakatan, ini kita tidak tahu. Jadi joint degree itu sudah lama itu dicanang-canangkan di perguruan tinggi Islam, tetapi sampai hari ini setahu saya itu belum ada memang. Jangankan lintas universitas, lintas fakultas pun belum tampak realisasinya. Ini kan masalah juga ini. Memang semangatnya sudah ada. Nah, kita berharap dengan adanya program konsep Merdeka Belajar Makarim ini,
hal-hal yang seperti itu dapat terlaksana dengan baik. Tetapi yang jauh yang lebih penting adalah saya pikir sesuai dengan keinginan pemerintah tadi itu, melahirkan orang yang cerdas, sesuai dengan Merdeka Belajar melahirkan situasi yang bahagia, tentu pemerintah kita harapkan untuk lebih memberikan sebuah penghargaan dalam konteks materi yang lebih pas, lebih cukup kepada guru. Bagaimana guru ataupun dosen di Indonesia ini ke depan itu menjadi sesuatu yang mempunyai dignity, kehormatan tinggi. Artinya orang memang menjadi guru itu sesuatu yang betul-betul diinginkan dari nurani dan memang mereka mendapat tempat terhormat di mata pemerintah dan di mata masyarakat. Nah, ini kita guru ini kan disebut pahlawan tanpa jasa, dinabobokkan dengan lagu-lagu begitu. Nah, sementara kita sibuk menutupi berbagai kebutuhan-kebutuhan hidup. Bagaimana kita mau merdeka belajar? Makanya tadi saya katakan tadi banyak guru-guru dia kasih tugas banyak-banyak kepada anak-anak dengan sistem daring ini. Ya udah anak-anak sampai jam 11 malam bekerja, bahkan dikasih limit jam 24 malam harus diselesaikan, kirim via online. Benar, bisa dikirim via online. Tetapi anak-anak belajar dari pagi sampai tengah malam. Nah, mungkin gurunya apain? Nah, ini nggak tahu juga kita ini. Nah, kenapa demikian? Itu tadi, karena memang balancing ataupun bantuan-bantuan dari pemerintah itu barangkali tidak cukup. Jadi kalau Pak Nadiem Makarim ingin belajar merdeka ini sesuai dengan harapan beliau, nah kita dari Sumatera Utara tentu saja atas nama Sekretaris Kopertais Wilayah 9 Sumatera Utara memohon. Nah, ini bagaimana supaya sampai ke Bapak Nadiem Makarim ini yang saya mohonkan ini. Ini atas nama Lembaga Kopertais Wilayah 9 supaya Bapak Nadiem Makarim bisa memberikan solusi-solusi yang lebih membahagiakan pada guru-guru tadi itulah, guru-guru TK, apalagi guru madrasah ibtidaiyah. Masih ada di antara mereka yang hari ini bergaji 300.000 sebulan. Nah, ini kan sangat menyedihkan. Makanya nanti kalau guru-gurunya pun tidak banyak duit, melihat situasi kan begini nih. Jadi khawatir Pak Jainal tadi itu ini mudah terjadi. Ya, guru-guru manusia ketika berada dalam keterjepitan ekonomi misalnya, dia kan sudah mengambil jalan pintas. Misalnya, ini pemerintah, apaan ini pemerintah? Mau kasih anak-anak moderat dan lain-lain. Pemerintah sendiri mungkin belum memperhatikan secara penuh. Lantas, katakanlah sebagai orang muslim misalnya ada ideologi-ideologi, keyakinan-keyakinan lain, menderita kali hidup di bumi, baguslah aku cari yang bahagia, udah jaminan di akhirat. Salah tafsir lagi nanti kepada ayat-ayat, lahirlah ide-ide keras. Kenapa? Gurunya memang tidak sejahtera. Kalau guru tidak sejahtera, guru pun bisa radikal. Dosen tidak sejahtera, dosen pun bisa radikal. Apalagi mahasiswa. Nah, ini saya pikir tidak cukup hanya untuk pencerahan rasionalitas, tapi juga tentu perlu pencerahan-pencerahan yang lebih membahagiakan dalam material. Macam mana Ibu Purba? Sepakat ya? Sepakat Pak. Pak Jainal pun sepakat saya pikir ya kan? Apalagi kalau sudah kita pening kepala, susah duit, ide pun tidak berjalan, akhirnya kita suka mengambil jalan pintas. Apa yang paling menjanjikan kebahagiaan? Itulah yang disebut tadi kebahagiaan yang abadi. Salah tafsir kita, kan begitu? Nah, ini saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Terutama lagi saya ingin sampaikan juga bahwa sekolah-sekolah Islam, tolong sekali lagi kita jangan terperangkap dengan hal-hal normativitas akademik. Tapi bagaimana kita melakukan terobosan-terobosan pemikiran. Nah, persoalan radikalisme, persoalan ikhtilaf, ini sejak manusia ada sampai hari ini. Bahkan nanti sampai dunia ini pun ditelangkupkan oleh Allah, masih ada ikhtilaf. Nah, jadi umat Islam, pendidikan tinggi Islam, ini kita kan terperangkap dalam soal moderasi, terus moderasi. Kita lupa ada hal-hal yang esensi lainnya. Ini kita tinggalkan. Nah, kita terus-menerus berbicara soal kerukunan, moderasi, apalagi itu.
Tasamuh dan lain-lain yang terus berkepanjangan tidak pernah berakhir. Ini ide-ide ini sengaja muncul agar umat Islam, pendidikan tinggi Islam terus fokus kepada hal itu. Kita lupa kepada fokus pengembangan sains dan teknologi, metode-metode keilmuan, temuan-temuan baru dalam konteks keilmuan keislaman. Memanglah perlu ada sebahagian yang memikirkan moderasi, tapi perlu ada sebahagian lain yang memikirkan pengembangan filsafat keilmuan dalam konteks temuan-temuan yang lebih aplikatif. Jangan semua kita latah untuk berpikir kepada moderasi, tapi mari sebagian di antara kita ini menjadi pemikir dalam rangka menciptakan sesuatu yang dapat mempermudah keberlanjutan peradaban kehidupan umat manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Dr. Ansar Yamama tadi sudah merespon bagaimana sebenarnya konsep merdeka belajar dari berbagai macam perspektif, begitu ya. Jadi yang beliau pahami bahwa merdeka belajar itu bukan istilahnya seperti join degree dan segala macamnya, itu lebih banyak lagi. Tapi memang kalau di Jogja ya, sepengetahuan saya memang ada konsorsium, dia tidak join degree tapi konsorsium. Itu ada program S3 disebut dengan ICRS, International Consortium for Religious Studies. Itu 3 kampus, UIN Sunan Kalijaga, UGM dengan Universitas Kristen Duta Wacana UKDW. Jadi mereka konsorsium bersama. Baik, terima kasih Pak Ansar Yamama. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Dr. Fatimah Purba untuk merespon, menjawab atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang sudah tadi disampaikan kepada semua narasumber. Kepada Ibu Fatimah, kami persilakan dengan segala waktu. Ya, terima kasih. Saya tadi ada melihat beberapa pertanyaan yang muncul berkaitan dengan penggunaan beberapa metode pembelajaran di era new normal ini. Untuk lembaga pendidikan Islam, khususnya pendidikan Islam tingkat madrasah ibtidaiyah maupun madrasah sanawiyah dan juga madrasah aliyah, ini berdasarkan zona ya, berdasarkan zona yang berlaku bagi daerah-daerah tertentu. Nah, untuk daerah yang zona merah ini bisa membuat maksimal menggunakan daring method. Nah, daring method ini kan dia lebih safety bagi siswa maupun bagi guru. Nah, ini secara maksimal dilakukan kalau memang benar-benar daerah tersebut itu adalah zona merah. Ya. Kemudian ada juga beberapa metode pembelajaran yang bisa dimanfaatkan. Misalnya ini adalah project based learning. Ini artinya di sini para pendidik ini menerapkan para siswa tersebut dengan membentuk kelompok belajar yang kecil-kecilan lah ya dalam membuat atau menyelesaikan sebuah eksperimen. Tentu saja harus dengan menggunakan inovasi, kan begitu. Nah, ini metode pembelajaran ini cocok untuk wilayah yang mengalami zona kuning atau zona hijau, boleh digunakan. Nah, tentu saja metode ini digunakan harus memperhatikan beberapa protokol kesehatan yang berlaku. Nah, itu ya yang kedua. Nah, kalau untuk yang selanjutnya metode yang dapat digunakan ini agar terhindar dari apa tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Dr. Zainal dari Yogyakarta, ada tuduhan oh ini kok bayar SPP jalan terus belajar enggak pernah. Nah, ini kan nih menyakitkan ini ya Pak bagi pengelola lembaga pendidikan, khususnya lembaga pendidikan swasta ini. Karena memang saya bisa menyampaikan sedikit informasi, khususnya ini di Sumatera Utara, Kabupaten Langkat, Kabupaten Deli Serdang, ini lembaga pendidikan Islam yang swasta ini banyak benar Pak, banyak benar. Sehingga ketika dulu ada berkunjung ketika kita State Ar Raudah membuka prodi yang namanya PAUD,
tim survei mengatakan begini ke kita, wah ini di Sumatera Utara ini berani benar ya semua orang-orang membuka lembaga pendidikan Islam ini. Nah ini melihat keadaan seperti ini, tapi terkadang memang lembaga pendidikan ini minim sarana, sehingga dalam proses pembelajarannya itu agak kesulitan. Nah, untuk di era new normal ini, metode home visit method ini bisa digunakan, tetapi harus berdasarkan zonanya juga. Tidak bisa kita gunakan home visit method ini terhadap daerah dia yang zonanya zona merah. Tapi kalau dia zona hijau mungkin bisa digunakan. Nah, kunjungan di rumah pelajar dalam waktu-waktu tertentu. Dan ini mungkin merupakan sebuah upaya yang bisa dilakukan oleh lembaga pendidikan Islam dan juga para pendidik untuk menolak bahwa pembelajaran itu tetap jalan. Tidak ada kita mengutip uang SPP tapi pembelajaran tidak berjalan, kan begitu. Nah, kemudian ada beberapa metode yang lainnya lagi. Tadi adalah integrate kurikulum. Ini maksudnya adalah metode pembelajaran ini tidak hanya melibatkan satu mata pelajaran saja, namun dia dikaitkan dengan metode pembelajaran lainnya. Nah, kalau dalam pendidikan Islam ini, kalau kita angkat dari beberapa pembelajaran yang sudah apalagi materinya ini berkaitan dengan materi pendidikan Islam, misalnya terkait dengan materi tentang sholat, ada terkait dengan pembelajaran toharoh, apa manfaat kesehatan, apa kesehatan yang dialami oleh siswa kalau dengan menggunakan toharoh tersebut berangkat dari materi sholat tadi. Saya pikir ini tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Fatimah yang sudah menjawab dan sekaligus menutup sesi tanya jawab dari webinar kita pada siang hari ini. Sekali lagi, saya tidak ingin menyimpulkan, tetapi kita punya kesimpulan masing-masing dari materi yang sudah dijelaskan dan kemudian sudah beberapa kali direspon dalam sesi tanya jawab. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ketiga narasumber kita yang sudah bersedia diganggu waktu liburnya. Meskipun harusnya nyantai gitu kan. Kalau sekarang lagi musim sepeda mungkin bisa sepeda gimana, tapi alhamdulillah hari ini bisa berbagi waktu untuk paling tidak memberikan informasi, pencerahan dan segala macam untuk mencari konkret dari persoalan pendidikan dan saya ingin mengucapkan terima kasih yang cukup besar kepada Bapak Dr. Zainal Arifin dari Universitas Kalijaga. Terima kasih Mas. Juga kepada Dr. sebagai Muhammad Slamet yang mewakili Sekretaris Wilayah 9 juga kepada Ibu Dr. Fatimah Kuba dosen di State Ar-Rodo dan juga pembantu wakil satu ketua State Ar-Rodo. Juga kepada seluruh dosen dan panitia, saya harus menyebutkan satu persatu karena ini bagian dari kerja kolektif dosen-dosen. Ada Ibu Rizky Nurzian sebagai ketua panitia, juga co-host, ada Ibu Nurul, Bu Hafizah, Bapak Fauzi, Pak Irfan, kemudian Bu Rafika, Pak Isrofil, Bu Farida, dan semua dosen-dosen yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan juga terkhusus kepada Ibu Ketua, Ibu Kamalia yang sudah memberikan tanggung jawab kepada kita dan juga ikut menanggung-jawabi acara kita pada siang hari ini. Untuk tadi teman-teman mahasiswa yang sudah bertanya tadi, di awal sudah saya sebutkan bahwa ada hadiah 6 poster Telkomsel, nanti bisa diambil kepada Ibu Nurul, ya, nanti bisa diambil ke Bu Nurul. Baik,
untuk menutup acara kita pada siang hari ini agar kemudian kita mendapatkan keberkahan dari ilmu yang sudah disampaikan oleh para narasumber, maka langkah baiknya sebelum acara ini ditutup maka ada pembacaan doa yang akan dibacakan atau dibawakan oleh Bapak Israfil. Beliau adalah dosen bahasa Arab dan Quran Studies di State Aroda. Kepada Bapak Israfil bisa untuk membawakan doa. Ya, tes. Dengar suara saya, Pak. Ya, silakan, Pak. Suara saya kedengaran, Pak. Kerja apa suara saya sudah kedengaran? Sudah, Pak. Sudah, Ya Pak. Pak, sudah. Baik, Pak Israfil. baik. Semua para sahabat webinar, mari sama-sama kita tundukkan hati kita angkat tangan kita sejenak untuk berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين والاخرين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والصحة والسلامة علينا وخصوصا يا الله على أصحاب الويبينار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان والإسلام وبنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من فيروس كورونا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. استجب دعانا يا الله إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Israfil Siregar MPDI yang sudah membacakan doa untuk mencari keberkahan dari webinar kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan dengan doa-doa yang tadi sudah dibacakan dan kita aminkan bersama bisa menjadi keberkahan dari ilmu
atau pengetahuan yang sudah diberikan oleh ketiga pemateri kita pada siang hari ini. Baik, Bapak Ibu, khususnya kepada ketiga pemateri dan seluruh peserta yang hadir, kita ada sesi foto bersama terakhir. Nanti akan dipandu oleh Ibu Nurul dan Bu Jihan. Jadi mungkin meskipun secara virtual kita juga ada foto bersamanya. Ya, mungkin bisa Bu Nurul dan Bu Jihan yang mengkondisikannya ya, bagaimana gaya atau apanya. Oke, terima kasih Pak Burja. Jadi kami minta untuk semua peserta maupun